Saya merupakan dosen tetap program studi akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Perwira Purbalingga. Di sini saya akan menyampaikan perkenalan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Saya akan menjelaskan mengenai proses belajar mengajar yang sudah saya lakukan pada mata kuliah teori akuntansi. Mata kuliah teori akuntansi merupakan mata kuliah wajib program studi pada konsentrasi akuntansi keuangan yang terdiri dari 3 SKS serta diberikan pada semester 5. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pendekatan teoritis terhadap berbagai masalah akuntansi yang memungkinkan untuk memecahkan hal baru di kemudian hari atau mengembangkan alternatif baru. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi 1. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan sejarah akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang kedua, mahasiswa mampu dan memahami dan menjelaskan dasar serta ruang lingkup teori akuntansi. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kerangka konseptual. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep-konsep aset, liabilitas, ekuitas, dan biaya. Yang kelima, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menganalisa pengungkapan laporan keuangan. Untuk pokok bahasan yang dibahas pada mata kuliah ini meliputi 1. Sejarah dan perkembangan akuntansi. 2. Profesi akuntansi. 3. Ruang lingkup teori akuntansi. Yang keempat, struktur teori akuntansi. Yang kelima, teori akuntansi dan perumusannya. Yang keenam, kerangka konseptual. Yang ketujuh, standar akuntansi untuk corporate social responsibility atau CSR. Yang kedelapan, konsep aset. Yang kesembilan, konsep liabilitas dan ekuitas. Yang kesepuluh, konsep pendapatan. Yang kesebelas, konsep biaya. Yang ke-12 konsep laba, serta yang ke-13 adalah konsep pengungkapan laporan keuangan. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah teori akuntansi wajib untuk lulus pada mata kuliah pengantar akuntansi yang ada di semester 1. Adapun bobot penilaian terdiri dari ujian tengah semester sebesar 20%, ujian akhir semester sebesar 20%, project based learning sebesar 50%, serta tugas terstruktur sebesar 10%. Untuk metode pembelajaran, saya menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Berikut akan saya tampilkan pembelajaran dalam kelas pada mata kuliah teori akuntansi pertemuan kedua yang membahas tentang konsep aset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang. Oke, sebelum masuk ke dalam materi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita ketemu lagi di pertemuan kedua teori akuntansi. Kita akan membahas terkait konsep aset ya. Nah, ini tujuan pembelajaran dari perkuliahan hari ini. Nanti teman-teman setelah perkuliahan itu diharapkan mampu memahami dan menjelaskan mengenai konsep aset dalam akuntansi. Untuk daftar pustakanya sendiri, saya menggunakan buku dari berjudul teori akuntansi, lalu ada jurnal terkait konsep aset dan juga bahan ajar teori akuntansi. Nah, untuk daftar pustaka ini teman-teman bisa akses juga di Sinerba masing-masing ya. Oke, sebelum masuk ke materi inti, saya akan mereview terlebih dahulu pertemuan sebelumnya. Kita membahas tentang sejarah akuntansi. Ada yang bisa menjelaskan untuk pengertian akuntansi? Silahkan.
Saya Bu. Ya, silakan Mbak. Izin menjawab terkait review materi pengertian akuntansi sendiri di sini, yaitu proses mengidentifikasi, kemudian mencatat, mengklasifikasi, dan menyajikan data terkait laporan keuangan pada suatu entitas. Oke. Dan itu secara sistematis. Terima kasih Mbak Esti ya. Iya Bu. Untuk yang lainnya ada yang mau berpendapat? Silakan. Silakan, ada yang berpendapat? Mbak, silakan. Yang nomor 2. Ya. Dari pengantar akuntansi sendiri itu apa? Maksudnya ya pengertian akuntansi. Mbak yang berbaju merah ya. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data keuangan suatu entitas perusahaan, organisasi atau individu secara sistematis agar dapat dipahami dan digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Terima kasih untuk jawabannya. Jadi kita simpulkan ya, untuk pengertian akuntansi itu yang pertama adalah mengidentifikasi transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan. Nah, yang diidentifikasi itu bukti-bukti transaksi bisa berupa nota, terus faktur, ya, terus ada lagi apa? Kira-kira nota, faktur, kwitansi ya. Kwitansi itu termasuk adalah bukti-bukti transaksi. Nah, setelah diidentifikasi lalu dicatat, diklasifikasikan atau dikelompokkan misalnya ke buku besar, ke jurnal-jurnal umum, jurnal pembantu dan lain sebagainya. Setelah itu dibuat laporan keuangannya. Nah, laporan keuangan itu digunakan untuk mengkomunikasikan kepada para pemangku kepentingan, baik itu investor, pemerintah, atau mungkin nanti teman-teman ketika melakukan penelitian kan ada data-data yang diperoleh dari laporan keuangan, itu juga bisa digunakan. Selanjutnya ini ada Bapak Akuntansi Dunia, siapa? Luca Pacioli. Nah, ini Bapak Akuntansi Dunia ya, Luca Pacioli. Beliau ini memperkenalkan sistem pembukuan berpasangan. Ini judul bukunya. Jadi di dalam buku tersebut Bapak Akuntansi Dunia itu memperkenalkan istilah debit dan kredit yang sekarang kita kenal ya, sistem pembukuan berpasangan. Nah, sekarang persamaan dasar akuntansi. Rumusnya apa? Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Oke, aset sama dengan kewajiban ditambah Ekuitas. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu komponen dari persamaan dasar akuntansi, yaitu aset. Ini ada pengertian aset dari dua sisi ya. Yang pertama dari bantuan. Jadi aset itu benda baik yang memiliki wujud ataupun tidak berwujud atau yang semu ya, dan sumber yang dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan diperoleh manfaat ekonomis. Sedangkan menurut pernyataan standar akuntansi keuangan, itu aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh oleh entitas. Nah, jadi kesimpulannya ini adalah aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Kuncinya ada di dikendalikan oleh entitas akibat dari peristiwa masa lalu dan memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Selanjutnya ini tadi karakteristik aset seperti di pengertiannya ya. Jadi hak kepemilikan aset itu bisa dikatakan aset apabila ada hak kepemilikannya, apabila suatu barang dimiliki oleh pihak tertentu baik itu perusahaan ya. Lalu yang kedua timbul dari peristiwa masa lalu yang akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan serta dapat diukur secara andal. Nah, bagaimana untuk mengukurnya nanti kita akan pelajari ya. Oke, selanjutnya jenis aset. Yang pertama berdasarkan konvertibilitas. Konvertibilitas itu maksudnya adalah bisa diubah ke bentuk lain atau bisa diubah ke dalam bentuk uang ya.
Yang pertama ada aset lancar, aset yang akan direalisasi dalam waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya apa? Tunai, Utang, persediaan. Ada lagi? Peralatan ya, peralatan kantor itu. Peralatan kantor iya, direalisasi dalam waktu kurang dari 1 tahun. Jadi aset lancar itu yang lebih mudah dicairkan ya. Yang kedua, aset tidak lancar itu aset yang digunakan dalam jangka panjang atau lebih dari 1 tahun. Jadi untuk membuat ke bentuk uang tunai itu butuh waktu. Kira-kira apa? Bangunan, mesin, terus kendaraan ya. Selanjutnya jenis aset berdasarkan bentuk fisik. Nah ini juga ada dua, ada yang tangible asset atau berwujud, kita bisa lihat bentuknya, sama intangible asset yang tidak memiliki bentuk fisik yang dapat diamati. Nah untuk yang tangible asset contohnya apa kira-kira? Tanah, mesin, kendaraan, bangunan. Jadi tangible asset itu yang ada wujudnya. Nah, kalau yang intangible asset apa? Hak cipta, terus goodwill ya. Oke. Itu untuk yang berdasarkan fisik. Selanjutnya berdasarkan kegunaannya. Ini ada dua, aset operasi dan non operasi. Kalau operasi sudah jelas ya. Jadi yang digunakan sehari-hari dalam mendukung kegiatan operasional sehari-hari. Apa contohnya? Kas, inventaris. Oke. Yang kedua, aset non operasi ini tidak digunakan sehari-hari dalam kegiatan operasional, tapi dimiliki untuk menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Contohnya apa? investasi jangka pendek, lahan kosong, apa? penghasilan dari bunga. Oke. Nah dari jenis-jenis aset ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada? Belum. Oke, kita lanjutkan ya. Nah ini aset biologis selanjutnya. Kalau aset biologis mungkin masih asing ya terdengarnya ya. Jadi aset biologis ini menurut pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 69. Jadi PSAK 69 itu mengatur yang namanya agrikultur yang berhubungan dengan pertanian, perkebunan, terus hewan ya. Nah jadi menjelaskan terkait aset biologis itu adalah hewan hidup atau tanaman hidup yang mengalami transformasi biologis selama masa hidupnya dan dapat menghasilkan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Contohnya misalnya pohon kelapa sawit. Jadi misalnya ada perkebunan ya, perkebunan pohon kelapa sawit. Nah, aset dari perkebunan tersebut itu kan selain tanah juga ada si pohonnya ya, pohonnya. Nah, itu termasuk ke dalam aset biologis. Contoh lagi misalnya peternakan sapi. Peternakan sapi itu kan sama ya, jadi asetnya itu nggak hanya tanah, bangunan, tapi juga si sapinya tersebut. Nah, yang dimaksud transformasi biologis itu adalah proses biologis alami. Jadi ada pertumbuhan, misalnya pertambahan berat badan hewan, misalnya peternakan sapi tadi pertumbuhannya sapi ya, meningkat berat badannya gitu ya. Lalu degenerasi, misalnya tanaman menua. Terus yang ketiga produksi, misalnya di dalam peternakan sapi, si sapinya itu menghasilkan susu, atau misalnya ayam, peternakan ayam menghasilkan telur ya. Lalu reproduksi, ini misalnya kambing melahirkan anak, sapi melahirkan anaknya gitu ya. Itu yang dinamakan dengan transformasi biologis. Jadi proses biologis alami. Selanjutnya ini bagaimana pengakuan dan pengukuran dari si aset biologis. Jadi untuk pengakuannya, aset biologis diakui jika entitas mengendalikan aset tersebut. Jadi misalnya di dalam
peternakan sapi ya. Si sapinya itu punyanya si perusahaan itu, nah itu bisa diakui sebagai aset biologis. Yang kedua, ada kemungkinan manfaat ekonomi masa depan, pasti ada ya. Kayak misalnya menghasilkan susu sapi gitu ya, itu kan pasti ada manfaat ke depannya. Yang ketiga, nilai wajar dapat diukur secara andal. Nilai wajar itu nilai pasar, ya nilai yang berlaku di pasar. Untuk pengukurannya ini diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjualnya. Misalnya perusahaan menjual sapinya, itu kan dihitungnya dari nilai wajar berarti nilai pasar dikurangi dengan biaya untuk menjualnya itu misalnya biaya angkut untuk mengangkut sapinya gitu ya contohnya. Itu untuk pengakuan dan pengukurannya. Kuncinya ada di ini ya, nilai wajarnya harus bisa diukur karena nanti pada saat pengukuran itu diukur nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjualnya. Selanjutnya ada perlakuannya. Nah, ketika tadi misalnya sapi menghasilkan susu sapi, nah si susu sapi ini itu diakui sebagai persediaan, gitu ya. Karena untuk tidak lagi sebagai aset biologis, karena itu hasilnya. Misalnya perkebunan sawit, hasilnya apa? Sawit itu diakui sebagai persediaan. Nah, ini perbedaan aset biologis dan aset tetap. Dari wujudnya sendiri, kalau aset biologis tadi seperti pengertiannya dia makhluk hidup ya, bisa hewan, bisa tumbuhan. Kalau aset tetap itu biasanya tidak hidup ya, bangunan, tanah gitu ya. Lalu perubahan nilai, kalau aset biologis terus berubah karena tadi biologis alami, jadi kayak sapi bertambah berat badan ya, bertambah umur. Nah, kalau yang aset tetap biasanya stabil, kayak tanah gedung dia kan stabil ya, terus penyusutannya juga teratur. Terus yang ketiga, pengukurannya, kalau aset biologis itu nilai wajar atau nilai pasar, kalau aset tetap biaya historis atau biaya pada saat memiliki si aset tersebut. Ini untuk perbedaannya bisa dipahami ya. Selanjutnya ini kita kembali ke aset ya, bukan aset biologis lagi. Jadi sebuah pos diklasifikasikan sebagai aset atau diakui dalam laporan keuangan jika memenuhi dua kriteria. Yang pertama, kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan akan mengalir ke entitas. Jadi manfaatnya itu masuk ke dalam isi perusahaannya, memberikan manfaat kepada perusahaannya. Lalu yang kedua, nilai atau biaya aset dapat diukur secara andal. Jadi si asetnya harus bisa diukur menggunakan nilai wajar atau nilai historis ya. Contohnya ini, mesin yang dibeli perusahaan dan digunakan untuk produksi memenuhi kedua kriteria tersebut ya, karena dapat diakui sebagai aset. Nah, selanjutnya ini pengukuran aset. Ini ada 5 cara. Yang pertama pakai biaya historis, ini diukur berdasarkan harga perolehan saat dibeli. Misalnya saat ini kita beli tanah misalnya 50 juta, yaitu yang dicatat. Lalu berdasarkan nilai wajar, ini diukur berdasarkan harga pasar saat ini, digunakan pada tadi aset biologis, investasi properti, itu menggunakan nilai wajar atau nilai pasar yang berlaku. Lalu biaya kini, ini nilai aset jika dibeli saat ini. Lalu ada nilai realisasi bersih, ini estimasi harga jual dikurangi dengan biaya penyelesaian. Lalu yang kelima, nilai kini arus kas masa depan, ini digunakan untuk aset jangka panjang yang menghasilkan arus kas di masa depan. Nah, ini penyajian aset dalam laporan keuangan. Jadi kalau aset itu dilaporkan ke dalam laporan keuangan, kalau yang tadi aset biologis itu masuknya di catatan atas laporan keuangan. Nah, ini bentuk neraca, jadi dipisah antara aktivitas aset lancar dan aset tidak lancar itu dipisahkan ya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu di sini? Iya, yang belakang. Sebenarnya ini Bu, Iya. itu kan terdapat kayak penyajian
Ini Mbak, siapa namanya Mbak? Esti. Mbak Esti. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya ya Mbak Esti. Jadi kenapa perusahaan harus memisahkan antara aset tidak lancar dan aset lancar ya? Nah, alasannya itu karena standar dalam laporan keuangan itu memang harus dipisah antara aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Selain itu juga dari neraca, para pemangku kepentingan misalnya investor itu dapat melihat seberapa besar jumlah aset lancar si perusahaan. Terus aset tidak lancarnya juga jumlahnya berapa, itu bisa para pemangku kepentingan itu bisa melihat kondisi keuangan perusahaan seberapa besar perusahaan bisa membayar hutang-hutangnya, itu bisa dilihat di neraca seperti itu Mbak Esti. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Esti. Oke, kita lanjutkan ya. Ini contoh pencatatan aset misalnya di jurnal umum. Pembelian perlengkapan tunai. Ketika kita beli perlengkapan secara tunai, kira-kira yang bertambah apanya? Perlengkapan. Nah, perlengkapan bertambah dicatat di sisi debit. Yang berkurang? Kas dicatat di sisi kredit ya. Oke, yang kedua pembelian kendaraan secara kredit. Nah, ini berbeda dari yang pertama ya. Kalau pembelian secara kredit berarti pencatatannya kendaraan bertambah ya di sisi debit. Lalu utang usaha di sisi kredit. Oke, selanjutnya pengungkapan aset atau disclosure. Nah, ini tadi sudah sempat saya bahas. Jadi untuk perusahaan itu wajib mengungkapkan informasi aset secara jelas dan transparan pada catatan atas laporan keuangan. Jadi catatan atas laporan keuangan itu isinya penjelasan yang lebih rinci. Isinya bisa kebijakan akuntansi yang digunakan. Yang kedua, penjelasan atas pengukuran nilai wajar, ini tergantung dari perusahaannya. Lalu ada penyusutan dan penurunan nilai dan resiko terkait, misalnya tadi aset biologis. Nah, itu dicatatnya bukan di neraca tapi di catatan atas laporan keuangan ya. Nah, ini ada konsep aset menurut Financial Accounting Standard Board atau ini ya standar dari luar ya, dan dari SAK atau Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu disebutnya SAK, kalau di luar itu disebutnya Financial Accounting Standard Board. Ini ada perbedaannya. Kalau untuk yang FASB ini lebih ke hak atau klaim atas manfaat masa depan. Kalau yang SAK itu lebih ke sumber daya yang dikendalikan untuk pengertiannya sendiri, pengertian dari aset. Jadi kurang lebih kalau yang sama-sama akan memberikan manfaat ekonomi. Untuk yang pengertian dari FASB dan yang dari SAK. Selanjutnya ini fokus utama. Kalau yang FASB itu fokusnya pada hak yang dimiliki oleh entitas. Terus yang kedua itu fokus pada pengendalian atas sumber daya. Untuk yang struktur definisi, kalau yang FASB itu lebih fleksibel terhadap bentuk aset. Yang penting dia memberikan manfaat ekonomi. Kalau yang SAK itu lebih mengikuti struktur pengakuan dan pengukurannya. Lalu pendekatan konseptualnya, kalau yang FASB itu lebih konservatif dan berbasis hukum. Kalau yang SAK itu berbasis prinsip dan substansi ekonomi. Ya. Nah, tadi perbedaannya, sekarang persamaannya dari dua standar tersebut ya. Yang pertama, aset itu harus memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Lalu yang kedua, harus dapat dikendalikan oleh perusahaan. Yang ketiga, harus berasal dari peristiwa masa lalu. Dan yang keempat, itu harus dapat diukur untuk dapat diakui. Jadi sebelum diakui itu harus diukur dulu nilainya. Nah, kita sudah masuk di ujung materi. Ada yang bisa menyimpulkan dari materi hari ini? Silakan.
Ya, sebutkan nama ya Mbak. Perkenalkan, saya Fabriana Nurina. Jadi untuk kesimpulan materi hari ini, menurut saya aset itu merupakan bagian penting dari laporan keuangan, karena dengan laporan keuangan itu akan terlihat bagaimana pengelolaan aset yang tepat dan juga akan memberikan gambaran yang nyata untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, untuk aset itu yang dimiliki itu dapat berupa aset lancar, itu kayak kas, terus setara kas, piutang, dan juga persediaan. Dan ada juga aset tidak lancar itu seperti investasi jangka panjang, aset tetap, aset tidak berwujud, yang akan memberikan nilai manfaat di masa yang akan datang. Oke, terima kasih Mbak Fabri ya. Ya, jadi kesimpulan dari materi ini adalah aset itu hal yang penting ya, merupakan hal yang penting dan dicatatnya di dalam neraca yang bisa untuk bahan melihat kondisi keuangan perusahaan, seperti itu ya. Oke. Nah, ini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada dari barisan depan? Belum ada. Oke, nah setelah ini saya akan berikan kasus. Ini kasusnya. PT Agro Nusantara adalah perusahaan perkebunan yang memiliki ribuan pohon karet di lahan miliknya. Pohon-pohon karet tersebut ditanam untuk menghasilkan getah yang akan diproses menjadi bahan baku industri. Perusahaan mencatat semua pohon karet sebagai aset tetap dalam laporan keuangannya. Namun, setelah diberlakukannya PSAK 69 tentang agrikultur, auditor mempertanyakan perlakuan akuntansi tersebut. Nah, silakan nanti didiskusikan kelompok ya, ini berderet. Silakan untuk memecahkan masalah ini. Yang pertama, apakah pohon karet itu termasuk aset biologis atau aset ya, atau aset tetap atau apa? Silakan nanti didiskusikan. Terus yang kedua, bagaimana perlakuan akuntansi yang tepat atas aset biologis menurut PSAK nomor 69? Yang ketiga, apa dampak dari perubahan nilai wajar terhadap laporan keuangan perusahaan? Untuk diskusinya waktunya 5 menit ya. Silakan bisa ya, tadi ya kita bahas sedikit ya. Apakah pohon karet termasuk aset biologis? Jawabannya iya ya, termasuk adalah aset biologis karena termasuk apa tadi agrikultur ya, agrikultur apa namanya, termasuk makhluk hidup ya, makhluk hidup dan juga tumbuh-tumbuhan. Lalu bagaimana perlakuan akuntansi yang tepat atas aset biologis menurut PSAK 69? Diukur dikurangi dengan biaya untuk menjualnya. Nah, ketika si pohon karet ini menghasilkan getah karetnya akan dicatat sebagai persediaan. Oke, yang ketiga, dampak dari perubahan nilai wajar terhadap laporan keuangan perusahaan. Apa tadi? Gimana? Oh ya, memerlukan estimasi ya dalam menilai nilai wajarnya. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Atau sudah cukup? Sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup, untuk pertemuan kedua hari ini kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.